Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya Jadi Dharma bisa kembali ke hadapan Anda. Tentunya di hari yang fitri kali ini. Idul Fitri semuanya, semoga kita semua kembali kepada kemenangan. Nah, bicara soal kemenangan kita harus membahas nih soal Idul Fitri di Ramadan Update kali ini. Dan saya akan membincangkan soal Idul Fitri dan sangat spesial dengan Menteri Agama Republik Indonesia, Profesor Nazaruddin Umar. Prof, selamat Idul Fitri. Mohon maaf lahir batin, Ya, Prof. terima kasih. Kita saling mendoakan pada Siap. hari suci ini ya. Betul. Bicara soal suci, Prof. Kita selalu bilang bahwa Idul Fitri adalah momen yang suci. Kita itu akan kembali kepada kesucian, kepada fitrah seperti bayi. Nah, sebenarnya makna suci ini apa? Apakah, kan kita banyak ya Prof dengar banyak kasus-kasus kejahatan, koruptor seperti itu. Apakah ketika orang-orang yang berbuat jahat ini setelah melalui Ramadan, mencapai Idul Fitri, jadi suci? Apakah itu yang dimaksud suci, Prof? Ramadan artinya membakar hangus. Kenapa disebut Ramadan? Membakar hangus dosa-dosa masa lampau. Sehingga diharapkan orang yang selesai menjalani puasa Ramadan sebulan penuh dengan berbagai macam ibadah-ibadahnya, diharapkan menjadi suci. Ya, karena sudah dibakar dosa-dosanya oleh bulan suci Ramadan itu sendiri. Man shama Ramadhana iman wa ihtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Barang siapa yang berpuasa selama Ramadan penuh, ya, dengan keadaan khusyuk dan baik, ya, maka itu akan diampuni dosa masa lampau. Luar biasa. Maka itu hari ini disebut hari suci karena bahkan disebutkan dalam satu hadis lukisannya kayaumi waladathu ummu. Orang yang sudah mempuasakan bulan suci Ramadan itu nanti itu akan kembali seperti bayi yang baru lahir. Ya. Bayi yang baru lahir itu kan suci tanpa dosa kan. Nah, anggaplah kita ini bayi yang baru lahir karena seluruh dosa-dosa kita yang berkaitan dengan Allah insya Allah akan diampuni Allah. Kecuali dosa yang dilakukan secara horizontal, ada utang piutang saya. Saya kan sudah Ramadan, aku nggak usah bayar utangku. Nggak bisa, no way. Nah, tapi kalau kita pernah melakukan dosa pada Allah, itu yang diampuni Allah. Ya, tetapi kalau janji kita, nanti kalau saya sudah gajian, nanti akan saya traktir ya. Oh, bulan Ramadan aku nggak perlu traktir lagi kan. Allah sudah mengampuni dosa saya, no. Tetap itu al-wa'du dainun, janji itu utang buat kita. Oke. Nah, ini bicara soal Idul Fitri itu yang kalau lekat dengan orang Indonesia adalah soal, karena kan dikatakan sebagai hari kemenangan ya Prof ya. Ketika menang itu ada euforia di sana, perayaan-perayaan. Nah, kadang-kadang yang ada ini adalah masyarakat itu jadi kayak kebablasan. Wah, belanja sana sini, belanja baju baru, makanan semuanya ada. Nah, ketika melakukan seperti ini, apakah makna dari kemenangan Idul Fitri ini akan bisa menggeser makna suci Idul Fitri itu? Ya, itu tergantung Tuhan yang Maha menilai. Tetapi poin yang saya ingin sampaikan ya, bahwa jangan terjadi balas dendam. 30 hari puasa, begitu hari Idul Fitri, balas dendam. Makan 3 piring, semuanya. Jadi ini nggak betul itu. Jadi kita biasa-biasa saja lah. Jadi jangan terlalu euforia pada saat Idul Fitri, pulang kampung, mabuk-mabukan, balap-balapan, kemudian juga mendemonstrasikan kekayaannya, kemewahannya. Nah, jadi saya kira mari kita menyiasati Ramadan ini dengan tetap menjadi diri kita sendiri. Jangan memaksakan diri kita untuk pulang kampung sehingga harus menjual motor, menggadaikan cincin, menggadaikan kalung. Pulang nanti giliran orang tua dimintai bayaran SPP anaknya, nggak ada lagi nak. Uangnya habis dipakai mudik. Jadi mudik itu bagus, sangat mulia, bisa menziarahi makam orang tua, bisa menengok orang tua juga kalau masih hidup. Tetapi jangan dipaksakan, apalagi dipaksakan pada saat menjelang Lebaran. Ya, pasti ongkos pesawatnya tambah mahal, Betul. busnya juga mungkin tambah mahal, apa-apapun juga semuanya serba mahal. Kan kita bisa memilih pada hari lain untuk mudik, kalau tujuannya untuk menziarahi makam atau menengok orang tua. Ya, hitung-hitung juga mengurangi risiko kecelakaan. Ya. Jadi itu himbauan saya pribadi ya. Tetapi kalau orang itu juga mau mudik, jangan dilarang karena memang liburannya ada di situ. Karena kalau di tempat lain, waktu lain kan nggak ada liburan ya kan. Ini memang sengaja pemerintah meliburkan untuk memberikan, melepaskan kerinduan terhadap
Nah, jadi yang paling penting buat kita itu mudik itu ya. Ada 2 macam mudik pada saat Idul Fitri. Mudik ke kampung halaman. Kampung halaman 2 macam. Kampung halaman biologis kita, di mana kampung kita melahirkan kita. Tapi kampung halaman rohani kita itu di surga. Nah, jadi dua objek mudik kita itu. Pulang kampung halaman biologis kita di kampung. Ya. Saya di Sulawesi, ya kan. Di Jawa, di mana terserah. Kampungnya masing-masing. Tapi yang paling penting harus mudik itu adalah rohani kita. Rohani kita dulu kan bersih di sana. Ini kotor di sini. Kotor di bumi. Maka itu kita kembali membersihkan diri. Dan akhirnya kita bisa pulang kampung ke kampung halaman rohani kita. Jangan sampai nanti kita pulang kampung biologisnya, tapi rohaninya nggak pulang kampung. Masih kotor. Kotor. Nah, itu yang kita harapkan. Oke. Bicara soal membersihkan diri, salah satu cara membersihkan diri selain beribadah adalah bersedekah ya Prof ya? Iya. Nah, cuman yang sangat disayangkan ketika ada pembagian sedekah itu kan suka ada kericuhan terjadi. Nah, ini sebenarnya seperti apa sebenarnya sedekah yang baik di bulan Ramadan? Iya, mencegah terjadinya kericuhan saya kira kasuistik ya. Kalau kita itu mau lillahi ta'ala jangan pamer, udahlah. Kita pergi ke kampung ya, kasih Pak Imam tolong ini jamaah. Ya, saya akan bangun masjid. Ya, ini saya akan bangun perbaiki renovasi ini bocor-bocor, itu kan sedekah juga. Datang ke anak yatim piatu, Pak berapa anak yatimnya? 40 orang. Oke, saya akan biayai selama 1 tahun semuanya. Ya, itu kan sedekah. Ini kita ke pondok pesantren, Pak ini kok anak-anaknya nggak muat pondoknya. Oke, saya bangunkan 1 ruang kelas. Oh kalau begitu terima kasih. Nah itu kan nggak ada kericuhan di situ kan. Tapi kalau kita pamer, ayo ini uang bagi-bagi di situ, desak-desakan, baru panggil media, ayo lihat aku ini pemurah gitu ya. Jadi selain pahalanya kurang, kan itu kan ada unsur riaknya, juga resikonya besar. Orang bisa keinjak-injak itu kan. Ya. Banyak cara yang bisa kita lakukan. Saya ingin mengingatkan kita kalau kita bersedekah, tanamlah seluruh kebajikannya di bumi ketidakterkenalan. Karena semua kebajikan yang ditanam dalam bumi keterkenalan itu hanya akan panen di dunia, tidak lagi panen di akhirat. Jadi semakin tanpa nama, tidak ada yang tahu, maka semakin besar pahala langitnya. Tapi kalau pakai kartu nama segala macam, diumumkan bermacam-macam, maka itu kecil di mata Tuhan. Jangan-jangan nanti kita bawa ember bocor. Maksudnya ember bocor, malaikat pahala saya mana itu? Miliaran-miliaran itu bangun masjid. Oh ini kamu bawa ember bocor. Maksudnya ketika Anda dipuji, ya lehernya panjang, Anda sudah ambil pahalanya di dunia. Nggak bawa apa-apa pun di akhirat. Tidak yang tersisa Ya, untuk bekal. jadi jangan sampai kita ria. Itu pahalanya didapat di bumi, di dunia. Nggak ada lagi sampai ke akhirat. Tapi kalau kita merahasiakan seluruh kebajikan kita, 100% utuh pahalanya kita dapat apa yang dijanjikan Allah ya kan. Jadi saya menghimbau kepada kita semuanya, mari kita menyembunyikan kebajikan kita, jangan suka pamer kebajikan kita itu. Nanti nggak ikhlas. Ya apalagi di masa-masa kampanye, di masa-masa politik ya kan. Wah ini Pak, saya akan kasih karpet masjid ini. Udah dibelikan betul karpet, ada satu daerah kan. Ternyata di tempat itu nggak ada yang milih, digulung karpetnya malam-malam. Dibawa balik. Bawa balik. Waduh. Habis, ya udah jamaahnya udah ambil aja. Jadi itu kan bukan karena Allah kan, karena ingin dapatkan Yang bersuara tadi ya. voting di situ kan. Waduh. Semoga saja itu dia terjadi oleh penonton semua di sini ya. Terakhir Prof, soal Idul Fitri ini yang selalu dirayakan oleh sukacita oleh masyarakat. Nah, bagaimana dengan konteks dalam konteks toleransi? Kan kalau kita lihat nih di posisi sekarang nih Prof, di belakang Ya, kita ada katedral di sana nih, Masjid Istiqlal. Setiap kali Lebaran pasti akan ada interaksi dengan umat Kristen yang ada di seberang. Itu seperti apa maknanya? Jadi Istiqlal itu contoh yang terbaik. Ketika kita Idul Adha kan penyembelihan hewan kurban. Nah tetangga kita katedral ini juga selalu menyumbang sapi yang gede-gede itu. Oh iya? Iya. Jadi itu mungkin namanya bukan korban, tetapi itu sedekah kepada umat Islam. Sebaliknya juga, kalau teman-teman kita itu melakukan Natal di sebelah, kita buka semua parkir ini supaya nanti ribuan parkir mobilnya di sini
Ya, di sana kan nggak ada tempat parkirnya. Iya, karena dipakai ya halamannya ya. Memang halamannya nggak ada. Nah kita kan ada 2 lantai basement bisa nampung 1.000 mobil ya kan, tambah pekarangannya. Jadi kita buka untuk toleransi di lapangan parkir gitu kan. Jadi Anda bisa pakai fasilitas Istiqlal dalam rangka merayakan hari istimewanya kan. Nah pada saat kita juga merayakan hari istimewa kita di sini, teman-teman kita juga meminjamkan parkir yang walaupun tidak seberapa, pada saat Idul Fitri misalnya, ya buka tuh semuanya pagarnya. Jadi ini satu contoh yang sangat bagus. Apalagi sekarang dengan adanya terowongan kan, yang menghubungkan antara Istiqlal dengan katedral, itu luar biasa. Satu-satunya di dunia ini ada tunnel yang menghubungkan antara 2 rumah ibadah. Ya, semoga saja toleransi ini terus terjaga gitu ya. Tidak hanya simbol yang ada di Masjid Istiqlal dan juga katedral, tapi di seluruh dunia ya Prof ya. Terima kasih Prof. Pejangannya di hari yang sangat mulia ini, di hari Idul Fitri. Semoga saja kita semuanya kembali kepada fitrah sebagai suci. Tapi tadi itu ya, syaratnya harus membekali diri tidak hanya soal yang ada di dunia, tapi juga membekali diri untuk kembali pulang kampung ke Allah nanti ya, ke akhirat gitu ya, kampung halal. Iya, betul. Ya, itulah tadi perbincangan singkat saya dengan Profesor Dr. Nazaruddin Umar, Menteri Agama Republik Indonesia, terkait dengan Idul Fitri. Semoga kita semuanya kembali kepada fitrah, tidak hanya di bumi tapi juga untuk di akhirat. Saya Jati Dharma,